Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku peserta mata kuliah HTN yang sangat saya cintai dan yang tercinta, kali ini adalah pelajaran yang ketujuh, mata kuliah yang ketujuh, kewajiban negara dalam siasah maliyah. Jadi negara itu dalam politik keuangan itu apa? Nah, negara itu satu itu kewajibannya harus membentuk wilayatul mali. Wilayatul mal itu adalah lembaga keuangan negara. Nah, bagaimana cara mengumpulkan uang, bagaimana cara menyalurkan uang. Nah, wilayatul mali itu adalah salah satu lembaga yang bekerja untuk itu. Yang kedua, negara itu punya kewajiban menentukan pajak bagi non-muslim. Jadi orang Islam itu harus membayar pajak. Nah, maka ketika orang Islam non-muslim itu membayar pajak, maka kewajiban negara itu menjamin 5. Apa yang dijamin oleh negara 5 kepada non-muslim itu? Agamanya, jiwanya, keturunannya, hartanya, dan akalnya. Jadi dijamin di dalam negara itu. Makanya namanya non-muslim itu kalau disebut kafir di dalam fikih itu kafir zimmi namanya. Kafir non-muslim yang ditanggung oleh negara. Apa yang ditanggung? 5 itu tadi. Adik-adikku yang sangat saya hormati, yang ketiga, kewajiban negara itu adalah menentukan zakat bagi seorang muslim. Jadi harus ditentukan zakatnya itu. Zakatnya, karena orang Islam itu tidak membayar pajak, membayar zakat. Jadi orang Islam itu membayar zakat, tidak membayar pajak. Nah, karena itulah makanya untuk apa membayar zakat dan membayar pajak itu kepada keuangan negara itu? Untuk berdirinya dan kelangsungannya hidup di dalam berbangsa dan bernegara. Karena itulah makanya ketika negara itu membentuk baitul mal, istilahnya rumah harta, wilayatul mal, lembaga harta, lembaga keuangan, maka uang itu dikumpulkan, terjadi sentralistik, dikumpulkan di dalam keuangan negara itu. Lalu negara itu kewajibannya apa saja? Mengadakan pengeluaran yang wajib itu sebelum yang lain dikasih 8 asnaf, 8 golongan. Anak yatim, para duafa, termasuk amil zakat, itu mendapat Ibnu Sabil. Nah, di Indonesia Ibnu Sabil nggak dapat apa-apa. Orang bepergian sekolah nggak dapat apa-apa dari negara. Yang pintar dapat beasiswa itu aja. Nah, ada 8 itu yang wajib. Yang kedua, pengeluaran itu rawatib asy-syahriyah. Gaji para pegawainya. Sudah ditentukan gaji para pegawainya. Lalu yang emergensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membangun sarana dan prasarana. Membangun sarana dan prasarana. Nah, yang terakhir itu membangun kekuatan bangsa. Apa kekuatan bangsa itu? Membiayai Jaish, bala tentara. Kenapa kok bala tentara itu harus dibentuk, harus dibiayai?
Karena tentara itu adalah pagar bangsa dan negara ini. Jadi pagarnya bangsa dan negara itu tentara. Karena itulah makanya tentara itu merupakan keniscayaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi negara itu dilihat dari tentaranya. Kok tentaranya tidak punya keahlian apa-apa, habis dijajah oleh negara lain dan diperangi oleh negara lain. Adik-adikku yang sangat saya hormati, itulah kewajiban negara dalam siasah maliyah ini. Dan adik-adikku merangkum pelajaran itu dan mengembalikan kepada classroom dan absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.